Wa fi ayatil ukhra alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kami hormati dan yang kami muliakan, yaitu ahli musibah, ahli bait, yang mana di sini kami daripada teman ataupun daripada adik ataupun dari junior datang merasa sebagai saudara, sakit satu sakit bersama, senang satu senang bersama. Maka kematian itu adalah sesuatu hal yang sudah pasti. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap orang yang bernyawa, siapa saja yang bernyawa, bukan hanya orang, baik itu hewan, tumbuhan, semuanya akan merasakan yang namanya maut, yaitu mati. Maka daripada itu, kematian memang sakit dirasakan. Apalagi ketika kematian itu menimpa kepada keluarga kita, menimpa kepada ayah kita, menimpa kepada suami atau istri kita, atau menimpa kepada anak-anak kita. Memang sakit, namun itulah cara Allah agar untuk melihat keimanan kita. Apakah kita bersabar? Apakah dengan ujian itu iman kita melemah? Apakah ujian itu meningkatkan keimanan kita? Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan hidup, Allah yang menciptakan mati untuk apa? Untuk melihat siapa yang bagus amal di antara kita. Maka ketika ada kematian, kita hanya dianjurkan untuk mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Apa maknanya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Semuanya milik Allah, kembali kepada Allah. Maka ketika kita punya hubungan atau menikah dengan salah satu seseorang, maka jangan kita merasa memiliki, tapi kita merasa dititipi. Kalau kita menikah atau kita punya ayah, jangan kita merasa memiliki ayah, tapi kita dititipi. Atau kita punya anak, jangan kita merasa memiliki, tapi kita dititipi anak. Jikalau kita merasa memiliki, ketika diambil yang kita miliki, kita marah atau kita sedih. Namun jikalau kita merasa dititipi, jikalau kita ambil ke orang yang punya mengambil titipan tersebut, kita tabah, sabar dan tidak sedih karena kita merasa dititipi. Maka kami selaku saudara, yaitu kembali mengatakan, mengingat bahwasanya kita hanya bisa sabar, sabar dan sabar. Kita tidak punya daya dan upaya. Jikalau sudah datang ajal itu tidak bisa ditunda sedikit pun, dan tidak akan bisa dipercepat walaupun 1 detik pun. Maka jangan kita artikan Allah itu marah kepada kita. Ketika orang yang kita sayangi diambil oleh Allah kembali, jangan diartikan Allah marah kepada kita. Namun kita husnuzon kepada Allah bahwasanya kenapa diambil hambanya itu, mungkin karena sudah cukup amalnya, atau sudah memang pantas dia masuk surga, maka diambil oleh Allah. Lalu kenapa kita masih hidup? Karena kita masih belum cukup amal kita dan masih banyak dosa kita, maka kita masih bisa hidup dan diberikan oleh Allah kesempatan untuk beramal kembali. Maka kita ambil hikmah, dan intinya bahwasanya kita berhusnuzon, berbaik sangka kepada Allah, bahwasanya apa yang telah ditetapkan oleh Allah itulah yang paling terbaik untuk kita semuanya. Maka kami daripada teman-teman ini mengucapkan sekali lagi, mari kita bersabar dan bersabar, karena semuanya itu kita akan merasakan yang namanya kematian. Mungkin cukup sekian, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kita ucapkan kepada saudara Asmara Bibi.